Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Caturahmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Kurnia Ayu Afila, kemudian saya bersama Bu Ayu. Beliau adalah guru seni budaya di SMP Negeri 2 Lamongan. Assalamualaikum Bu Ayu. Salam. Bagaimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih Bu Ayu telah bersedia. Percakapan pra-observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum saya melakukan observasi di dalam kelas yang Bu Ayu melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut. Harapannya supaya lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Itu ya Bu Ayu ya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang berkaitan dengan pembelajaran siswa. Kira-kira tujuan pembelajarannya yang ingin Bu Ayu capai seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran itu ada dua. Karena di sini saya ada dua pertemuan. Pertemuan pertama yaitu setelah mengamati bentuk demonstrasi dari guru dan diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang karya lukisan naturalisme pada media kertas dengan berbagai alat dan teknik dengan baik. Kemudian untuk yang pertemuan kedua, setelah melakukan diskusi kelompok terkait rencana karya lukisan naturalisme pada media kertas dengan berbagai alat dan teknik, peserta didik dapat menciptakan karya lukisan naturalisme pada media kertas dengan berbagai alat dan teknik dengan baik. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ayu capai. Iya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ayu capai atau ingin dilakukan saat observasi? Oke, di sini untuk area pengembangannya ada aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya di sini meliputi pemahaman tentang alat bahan melukis, kemudian untuk keterampilannya meliputi keterampilan siswa dalam melukis. Kemudian ada juga 5 KSE. Yang pertama kesadaran diri, 2 manajemen diri, 3 kesadaran emosional, 4 keterampilan relasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung. Kemudian rancangan pembelajaran yang seperti apa yang ingin Bu Ayu terapkan di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Oke, untuk strateginya nanti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajarannya dengan strategi PJBL, yaitu Project Based Learning. Kemudian dia menerapkan 5 KSE pembelajaran, dan yang terakhir saya juga akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk mendukung. Jadi biar pembelajarannya itu tercapai. Macam-macam media pembelajaran seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Untuk media pembelajarannya, karena di sini seni lukis ya, jadi bentuk medianya bisa memakai kanvas atau kertas gambar, bisa kemudian memakai berbagai cat, bisa cat air atau pakai cat minyak, cat akrilik juga bisa. Kemudian itu saja. Baik Bu Ayu, jadi pembelajaran yang mau dicapai pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan 5 KSE. Kemudian model pembelajarannya PJBL dengan berbagai media tentunya yang sangat menarik untuk siswa. Semakin penasaran Bu Ayu. Kira-kira kapan Bu Ayu mau menerapkan pembelajaran tersebut? Oke, itu nanti rencananya saya akan melaksanakannya hari Rabu tanggal 17 jam kedua sampai jam keempat di kelas seni. Baik Bu Ayu, nanti jadi tanggal 17 jam kedua hari Rabu ya Bu Ayu ya. Saya akan masuk ke kelasnya Bu Ayu. Setelah itu saya melakukan supervisi di dalam kelas. Saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas nanti.
Kemudian setelah kegiatan observasi tersebut, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Kemudian pada percakapan pasca observasi nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek. Itu ya Bu Ayu ya. Iya. Nah, sebelum saya mengakhiri percakapan kali ini, kira-kira apa yang dapat Bu Ayu simpulkan dari percakapan pra observasi ini? Oke, dengan adanya percakapan seperti ini ya Bu, saya nantinya bisa jadi lebih siap nanti untuk melaksanakan pembelajarannya, karena di sini saya sudah mendapatkan gambaran-gambaran yang akan saya lakukan nanti pada saat pembelajaran. Dan untuk persiapan alat media atau perangkat dan lain sebagainya juga bisa lebih saya persiapkan lagi. Terima kasih. Berarti Bu Ayu setelah percakapan ini bisa mempersiapkan diri untuk pelaksanaan observasi kelas ya. Sampai ketemu hari Rabu depan ya Bu Ayu. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dalam percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan. Demikian percakapan hari ini, bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana, sehat semua? Sehat. Apa ada yang sakit? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita mulai
gambar bintang yang itu gambarnya putri yang di ayah pada yang sekali lagi AKBD-nya untuk kegiatan luas dalam berjalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kementerian mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok C akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari saya Saskia dan dari Saskia apa keseluruhan dia dan objek ini alat gambarnya yang pertama itu keterangan luas refleksi lalu silakan pakainya adalah masih gambar yang saya kirim untuk jawab menggunakan adalah ada kita dengan refleksi ya atau hewan.
kita mengadakan percakapan pasca observasi yang merupakan rangkaian dari kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas yang sudah kita laksanakan ya Bu Ayu. Apakah Bu Ayu tahu tujuan hari ini dilakukannya percakapan pasca observasi ini? Oke, untuk tujuannya yang pasti ada tujuan utamanya untuk mengevaluasi dan merefleksikan pengalaman kemarin itu. Kemudian observasi pembelajaran ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode pembelajaran, strategi pembelajaran atau keterlibatan siswa. Setelah observasi, tujuan observasi adalah menggunakan temuan tersebut untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Kemudian percakapan hari ini juga untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian setelah observasi ini, observasi yang kemarin itu tujuan pasca observasi mungkin melibatkan pembahasan dengan rekan kerja atau pembimbing tentang temuan partisipasi dalam pelatihan atau loka karya atau pencarian literatur dan sumber daya tambahan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pedagogis. Kemudian ada tujuan kolaborasi dan berbagi, dan yang terakhir untuk peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Jadi Bu Ayu sudah paham betul ya tujuan dilaksanakannya percakapan pasca observasi ini. Kemudian Bu Ayu, apa yang sudah dilakukan Bu Ayu pada saat mengajar terkait indikator pencapaian atau pengembangan pada pembelajaran yang kemarin? Oke, untuk indikatornya kemarin itu mencakup pada 3 aspek. Yang pertama 5 KSE, kompetensi sosial emosional, kemudian ada pengetahuan dan juga keterampilan. Dan itu juga menggunakan rubrik penilaian yang ada di RPP. Ya, Bu Ayu, saya akan menyampaikan hasil catatan observasi yang kemarin ya. Jadi kita fokus di area yang Bu Ayu mau kembangkan pada observasi kemarin, 3 aspek ya, 5 KSE, kemudian pengetahuan dan aspek keterampilan. Ada beberapa data atau catatan yang saya temukan pada saat pembelajaran. Yang pertama, penerapan 5 KSP sudah terlihat di dalam pembelajaran Bu Ayu, mulai dari pengetahuan, ide, dan bentuk. Kemudian pada aspek pengetahuan juga terlihat pada saat pembelajaran, penyampaian materi, Bu Ayu mendemonstrasikan di depan kelas juga, dilengkapi juga dengan LKPD yang dikerjakan siswa melalui link yang dikirim dari WA. Ya. Kemudian pada aspek keterampilan, yang ini Bu Ayu belum ada rubrik penilaian proses di situ. Ya. Baik di RPP-nya ataupun pada saat pembelajaran berlangsung, Bu Ayu belum terlihat memberikan penilaian atau catatan saat anak-anak melakukan praktek melukis atau menggambar di kelas. Gitu. Ya. Bu Ayu, kemudian Bu Ayu telah melaksanakan diferensiasi konten. Bu Ayu juga sudah mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan. Di situ lihat Bu Ayu di saat mau praktek ya, anak-anak dikelompokkan sesuai kemampuan. Ya, kemudian anak-anak bisa menggambar sesuai kemampuannya dengan teknik ada yang pakai kayu, cat air, dan satunya cat akrilik gitu ya Bu Ayu. Seperti itu Bu Ayu, hasil-hasil pertemuan saya. Iya, kemarin itu memang apa ya? Mungkin saya terlalu fokus di hasilnya saja, jadi prosesnya terlewat gitu. Ya, tapi selama proses itu saya tetap mendampingi, membimbing, cuma mungkin perlu ada tambahan penilaian khusus. Ya, apakah Bu Ayu? Menurut Bu Ayu, kekurangan dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu apa saja? Kemarin itu sebenarnya apa ya? Pembelajaran kurang maksimal ya menurut saya kemarin itu. Kemudian saya juga perlu membiasakan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan KSG, karena menurut saya ini juga baru, karena sebelumnya belum pernah mendengar istilah ini, jadi sudah mendapatkan pengetahuan baru seperti itu. Kemudian saya juga sebenarnya perlu menyiapkan juga rubrik penilaian proses, karena kemarin juga kurang lengkap ya ternyata penilaian proses itu. Baiklah Bu Ayu, menurut Bu Ayu apa yang tercantum di dalam RPP sudah sesuai, namun dalam mengaplikasikannya belum maksimal gitu ya, terus belum ada penilaian proses. Iya. Berdasarkan observasi yang dilakukan, menurut Bu Ayu apakah ada lagi
aspek lain yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran menurut Bu Ayu sendiri? Menurut saya untuk pembelajaran diferensiasi mungkin bisa saya kembangkan dari diferensiasi produknya. Ya, jadi anak-anak nanti bisa mengumpulkan tugasnya sesuai dengan minat mereka. Karena anak-anak itu kan berbeda ya. Ada yang mungkin suka melukisnya di kanvas, ada yang suka melukisnya di kertas, atau mungkin di kain. Atau sekarang yang lebih modern lagi, mungkin anak-anak lebih suka menggambar pakai aplikasi atau pakai HP. Biasanya anak-anak itu ya digital suka pakai Ibis Pen biasanya dan lain sebagainya. Dan nanti mungkin bisa saya kembangkan ke situ. Kemudian dari objek-objeknya juga anak-anak kan tidak semua suka menggambar objek manusia. Ada yang mungkin lebih suka menggambar hewan, ada yang suka membuat pemandangan. Jadi itu nanti dikembangkan semuanya. Bagus sekali Bu Ayu, bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. Dan terutama pembelajaran yang berpusat pada murid, gitu ya. Apakah ada lagi Bu Ayu yang ingin Bu Ayu kembangkan lagi menurut Bu Ayu? Ada sih. Ada lagi? Ada. Apa Bu Ayu? Jadi ini menyangkut tentang keyakinan kelas atau biasanya disebut kesepakatan kelas. Seperti apa Bu? Mungkin sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan dulu dengan anak. Misalnya ketika anak-anak kurang fokus, ketika anak-anak tidak memperhatikan atau apa, nanti bisa kita diobrolkan bersama ini gimana. Kalau ini nanti mendapatkan hukuman seperti apa, mendapatkan penanganan seperti apa. Itu ada kesepakatan kelas sebelum pembelajaran. Bagus sekali. Berarti anak-anak bisa bertanggung jawab sendiri melaksanakan kesepakatan yang sudah yang sudah mereka buat, begitu ya Bu Ayu ya. Nah, apakah ada lagi Bu Ayu? Sepertinya Bu Ayu ini punya gambaran-gambaran lain gitu dalam pembelajaran nanti yang ingin Bu Ayu kembangkan lagi nantinya. Sejalan dengan refleksi yang saya lakukan dan juga bersama dengan murid, beberapa aspek yang saya kembangkan. Pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Ya, luar biasa sekali Bu Ayu. Bu Ayu sudah mengidentifikasi kekurangan dan menemukan solusinya sendiri. Ya, dan nanti Bu Ayu memberikan apa saja yang mau dikembangkan itu banyak sekali dan bagus sekali Bu Ayu. Nah, sekarang apa tindak lanjut yang dilakukan? Setelah Bu Ayu menemukan area pengembangan dan menemukan solusinya, apa tindak lanjut yang akan Bu Ayu lakukan? Oke, untuk tindak lanjutnya tentunya saya akan terus belajar ya, utamanya untuk pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian 5 KSE juga dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tentunya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan supervisi seperti ini. Kemudian juga mengembangkan media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan refleksi dengan teman sejawat atau tim supervisi supaya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih baik. Memang Bu Ayu sudah tahu solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian sudah menemukan tindak lanjutnya nanti seperti apa. Dan berarti Bu Ayu sudah berkomitmen, ya. Kemudian kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bu Ayu lakukan? Menurut saya nanti kedepannya akan menjadwal kegiatan coaching ini mungkin sebulan sekali ya Bu, dan menjadwalkan refleksi dengan teman sejawat dan tim supervisi juga. Harapannya saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bu Ayu, tadi Bu Ayu tentunya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu Ayu ya. Bu Ayu sudah bagus sekali. Terima kasih Bu Ayu. Semoga sukses bisa melaksanakan pembelajaran sesuai refleksi yang Bu Ayu lakukan. Iya. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Untuk coaching Bu Juli terhadap teman sejawat tadi sudah bagus Bu Juli. Jadi tadi pada waktu pembukaan Bu Juli sudah mengapresiasi teman sejawat untuk menyebutkan tujuan yang diterapkan apa gitu ya. Kemudian Bu Juli juga memberikan masukan terhadap rekan sejawat ya.
juga berbagi pengalaman. Kemudian Bu Yuli juga tadi sudah percakapan dua arah antara teman sejawat dan Bu Yuli sebagai coachingnya tadi. Kemudian Bu Yuli juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali apa yang ada di diri rekan sejawat tadi. Juga sudah memberikan tindak lanjut yang konkret. Depannya bagaimana Bu Ayu gitu. Sudah tadi. Kemudian tindak lanjutnya juga sudah Bu Yuli sudah sebutkan. Hanya ada sedikit kekurangannya Bu Yuli. Waktu rekan sejawat tadi memberikan uraian yang panjang, setiap memberikan uraian Bu Yuli menyimpulkan sedikit-sedikit. Tadi ada yang terlewat belum disimpulkan atau dirangkum, sedikit-sedikit itu dirangkum, okay? Terus mengenai percakapan, kesimpulan dari rekan sejawat tadi. Jadi di akhir tadi disimpulkan, kan hanya coaching tadi dalam bahasa kolaborasi, terus ada coaching apa tadi? Mestinya ya sudah ada sedikit tapi kurang. Berpihak pada murid itu tadi kan, pembelajaran tadi yang saya lakukan gini-gini, diferensiasi, KSE gitu kan, terus berpihak pada murid, kemudian ini bisa dilakukan dengan kolaborasi antar teman sejawat. Itu kesimpulannya. Nah itu Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Iya.